Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi kepada para tamu undangan yang terhormat. Selamat datang di acara Toyota EV Smart Mobility Project Launching. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sebelum acara dimulai, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Bali yang dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Prof. Cooke Sukawati. Kemudian yang kami hormati Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation Bapak Ari Prasetyo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Presiden Director PT Toyota Astra Motor, Mr. Susumu Matsuda. Presiden Director PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bapak Wari Andang Cahyono. Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Bapak Henry Tanoto. Seluruh BOD TAM dan Timin, jajaran BOD Dealer, seluruh partnership company, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya Putri Cahaya yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita dengarkan kata sambutan. Ladies and gentlemen, in this beautiful occasion, we would like to invite Mr. Susumu Matsuda as President Director PT Toyota Astra Motor to give a speech. Selamat pagi. Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Bali Bapak Prof. Cooke Sukawati, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Bapak Ari Prasetyo, semua partnership company, President Director Timin Bapak Wari, Vice President Director TAM Bapak Henry, semua BOD TAM Timin, dan semua tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Please allow me to continue in English. Today is very special because today will be marked as essential part of our commemoration of Toyota's 50th anniversary in Indonesia. As we are transforming Toyota from traditional automobile company into a mobility company, we are committed to not only providing transportation for the people, but beyond that, fulfilling all of their various mobility needs through our innovative products and services. And this EV Smart Mobility Project is one of Toyota's efforts to support electrification technology utilization as part of our mobility solutions. On top of providing electrified vehicles in the Nusa Dua area, On top of providing electrified vehicles in the Nusa Dua area, through the total mobility approach, we have also prepared an integrated ecotourism experience that provides fun, easy, convenient, and environmentally friendly mobility
to tourists. This is in line with our commitment to provide mobility happiness for all, covering the entire society, including the environment, as Toyota Indonesia has entered the golden age of 50 years. So thank you all for giving us this extraordinary opportunity to develop this ecotourism together with various stakeholders who share the same view. Speaking of electrification, being committed to supporting mass electrification, we have started our journey in Indonesia more than 1 decade ago. Since then, our electrification efforts have been continuously evolved. Now, toward creating demand at scale, we have a complete electrification choice from hybrid, plug-in hybrid, up to battery EV for customers to choose based on their needs. Currently, we have 10 electrified vehicle models available, which we believe is the largest lineup among automakers in Indonesia. And all of this is possible because of the continuous support given by the Indonesian people and the government. Therefore, today, I would like to express my sincere gratitude to the government, especially Mr. Agus, for his continuous support toward electrification and the industry. Thank you very much. Mr. Sandiaga Uno, for the same positive desire to enhance the Indonesian tourism, especially here in Bali. And Bali Governor, for sharing the same vision to popularize green tourism through electrification. Thank you very much. It is an honor for us to work together hand in hand with the Indonesian people and governments to support mobility for all Indonesians together. To continue the popularization of electrification technology, as well as to support people's mobility, we are initiating this EV Smart Mobility project so that more people can experience Toyota's electrified vehicle on an integrated ecotourism mobility platform. We will also aim to gather valuable feedback from users for us to better understand advantages and challenges of each kind of electrified vehicles as well as customer needs. We will provide a total of 30 units of Toyota's electrified vehicles with easy and flexible system for customers and, of course, with effective COVID-19 protocols. On top of that, as part of Toyota's entire efforts towards reducing the entire CO2 emissions through renewable energy, we have equipped a charging station with solar panel. And we are not going to stop here. We, Toyota Indonesia, are committed to providing total mobility solutions for the people of Indonesia, including electrification. Not only by providing more electrification lineup, but we aim to further popularize this technology. I hope that the EV Smart Mobility project will also help to recover the tourism in Bali from the impact caused by COVID-19. Let's continue to work together to support the development of electrification in Indonesia. Thank you very much. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat datang di kawasan Indonesia Tourism Development Corporation Nusa Dua, Bali. Perkenalkan, nama saya Sigit Kartikoputro selaku Project Manager EV Smart Mobility PT Toyota Astra Motor. Sejak bertransformasi menjadi perusahaan mobilitas, Toyota tidak hanya mengembangkan produk-produk terbaik, namun juga mengembangkan berbagai layanan guna memberi kemudahan akses dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bermobilitas.
Toyota juga turut mendukung keinginan positif pemerintah dalam mempopulerkan kendaraan elektrifikasi yang telah dimulai Toyota sejak tahun 2009. Toyota Astra Motor memiliki 10 line-up kendaraan elektrifikasi yang terdiri dari Battery Electric Vehicle atau BEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV, dan juga Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Kini, dalam rangka memperingati perjalanan 50 tahun di Indonesia, Toyota menghadirkan sebuah ekosistem ekoturism yang terintegrasi bagi masyarakat luas untuk bisa mendapatkan pengalaman baru dalam bermobilitas. Melalui proyek EV Smart Mobility ini, kami menghadirkan berbagai produk elektrifikasi Toyota, baik itu Battery Electric Vehicle atau BEV, dan juga Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV, di mana masyarakat luas bisa menggunakannya. Ini merupakan komitmen kami untuk mempopulerkan teknologi elektrifikasi bagi masyarakat luas dan tentunya meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman masyarakat mengenai teknologi elektrifikasi. Untuk memberikan pilihan lengkap bagi masyarakat, Project EV Smart Mobility menyediakan 3 line-up kendaraan elektrifikasi Toyota dengan total 30 unit yang terdiri dari 20 unit Toyota Coms Battery Electric Vehicle, 5 unit Toyota Seaport Battery Electric Vehicle, dan juga 5 unit Toyota Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Toyota Coms dan Seaport dapat digunakan oleh masyarakat dan wisatawan untuk bermobilitas di dalam kawasan Nusa Dua Bali dan area sekitarnya agar proyek ini dapat mendukung ekoturism di area tersebut. Sementara, Toyota Prius PHEV dapat digunakan oleh masyarakat sebagai layanan airport transfer dari dan ke kawasan Bandara Ngurah Rai, dan juga untuk bermobilitas di wilayah Bali yang lebih luas. Untuk dapat mengakses layanan kami pada Toyota EV Smart Mobility, Anda dapat secara langsung datang ke stasiun kami yang terletak di 2 lokasi di Nusa Dua. Lokasi pertama adalah stasiun Bali Collection Nusa Dua. Di sini, Anda dapat melihat unit kami dan juga charging station yang dilengkapi oleh panel matahari atau solar panel. Dan lokasi kedua adalah stasiun Waterblow Area. Selain datang secara offline, Anda juga dapat mengakses layanan kami secara digital melalui aplikasi M Toyota dan Track2Go atau melalui call center kami. Untuk unit Toyota Seaport Battery Electric Vehicle dan juga Toyota Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle, kami melengkapi akses dengan digital key, sehingga pengguna dapat merasakan total digital experience baik saat melakukan pemesanan, pembayaran, dan juga akses seperti membuka, mengunci pintu, juga menyalakan unit hanya dengan menggunakan smartphone mereka. Jangan khawatir, seluruh unit yang kami gunakan pada EV Smart Mobility tentunya akan selalu disterilisasi sebelum dan sesudah penggunaan. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pengalaman berkendara elektrifikasi dengan menyenangkan, mudah, nyaman, dan tentunya aman pada saat kondisi COVID seperti sekarang ini. Sekian penjelasan dari saya Sigit, undur diri, terima kasih. Om Swastiastu, Krama Bali yang saya hormati dimanapun berada. Pagi hari ini saya senang sekali telah hadir kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Ini merupakan inisiatif Toyota bekerjasama dengan ITDC sebagai kawasan pariwisata di Nusa Dua yang akan dioperasikan sebagai kendaraan yang ramah lingkungan. Hal ini sangat sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali
melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Hadirnya Kendara ini sangat mendukung upaya kita bersama untuk menjaga alam Bali yang bersih serta untuk meningkatkan kualitas pariwisata kita di Provinsi Bali. Saya berharap tentu Krama Bali khususnya para generasi muda akan mengikuti langkah ini sebagai upaya kita bersama dalam mewujudkan alam dan bumi Bali yang bersih. Om Santi 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 Om. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah Bapak dan Ibu. Terima kasih. Berikut itu dia tadi sudah kita saksikan bersama video testimonial yang disampaikan langsung oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Hadirin selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan hangat dari tuan rumah Gubernur Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Bali Prof. Cooke Sukawati. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam sehat dari Pulau Dewata. Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Yang saya hormati Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, Honorable Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor, Mr. Susumu Matsuda. Yang saya hormati juga Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bapak Warih Andang Cahyono. Vice Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor, Bapak Henry Tanoto. Yang saya hormati juga para tamu, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita menghaturkan puja pangastuti dan angayu bahagia kehadapan Ide Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan beliau kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia pada acara peresmian Toyota EV Smart Mobility Project di Bali. Bapak Menteri, hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengawali sambutan saya dengan menyampaikan visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satketi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Visi yang digali dari kearifan lokal masyarakat Bali yang telah berusia ribuan tahun ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala dan niskala. Visi ini secara jelas menunjukkan bahwa gambaran masa depan yang hendak dicapai melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Bali tidak saja berupa kemakmuran ekonomi semata, tapi juga harmoni dalam dimensi spiritual yang berakar dari ajaran agama Hindu serta komitmen Provinsi Bali terhadap kelestarian lingkungan. Komitmen Provinsi Bali terhadap kelestarian lingkungan tersebut antara lain diwujudkan dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah atau RUED Provinsi Bali tahun 2020-2050. Roh Perda ini kemudian diturunkan ke dalam 2 peraturan gubernur yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi proses pembangkitan dan penggunaan energi yang sepenuhnya ramah lingkungan. Di sektor hulu, pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih
yang intinya mengatur bahwa energi yang digunakan di Bali harus berupa energi bersih yang bersumber dari energi baru terbarukan dan atau gas. Peraturan ini dilengkapi dengan pengaturan di sektor hilir penggunaan energi melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hadirin yang saya hormati, program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 dilaksanakan berlandaskan pertimbangan bahwa penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai moda transportasi yang nyaris tidak menghasilkan emisi karbon diharapkan dapat menekan secara sangat signifikan pencemaran udara yang dihasilkan oleh sektor transportasi yang merupakan salah satu sektor yang berkontribusi paling besar atas pencemaran udara di Bali. Sebagaimana kita ketahui, pencemaran udara tersebut telah mengurangi kualitas hidup dan merusak berbagai bangunan warisan budaya maupun agama kita. Pertimbangan lain adalah bahwa bahan bakar minyak adalah sumber energi tidak terbarukan yang dapat cepat atau lambat akan habis. Oleh karenanya lebih baik kita bersiap sebelum sumber energi fosil itu benar-benar habis. Dalam jangka panjang, pemerintah Provinsi Bali menargetkan terjadi pergeseran dari penggunaan kendaraan berbasis bahan bakar fosil ke kendaraan listrik ramah lingkungan. Harus diakui bahwa target tersebut tidak mudah dicapai karena menyangkut perubahan kebiasaan yang sudah berakar dari teknologi yang sudah berumur ratusan tahun ke sebuah teknologi yang relatif baru. Perubahan proses bisnis yang mendasar serta kebutuhan investasi yang sangat besar. Meskipun berat, bukan berarti target tersebut mustahil dicapai jika dilakukan dengan langkah-langkah komprehensif yang mencakup semua ekosistem dalam rantai pasok kendaraan listrik serta dikerjakan bersama-sama secara gotong royong oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Bali menyadari bahwa program penggunaan KBLBB di Bali terlalu besar untuk dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, kami akan menyambut gembira dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi semua pihak yang bersedia bergandengan tangan dengan pemerintah Provinsi Bali untuk mensukseskan program ini. Secara khusus pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas inisiatif pengembangan Toyota EV Mobility Project yang digagas oleh PT Toyota Astra Motor bersama dengan ETDC. Tepuk tangan untuk Astra Motor. Thank you very much. Bagi kami, proyek ini adalah salah satu wujud dukungan real kepada upaya pemerintah Provinsi Bali untuk mempopulerkan penggunaan KBLBB, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap KBLBB, sehingga nantinya KBLBB dapat menjadi sarana transportasi utama di Pulau Bali. Sebagaimana kita ketahui bersama, perekonomian Bali sangat mengendalikan sektor pariwisata dan selama 10 tahun terakhir, perekonomian Bali mengalami kontraksi sejalan dengan menurunnya aktivitas kepariwisataan akibat COVID-19. Penurunan aktivitas kepariwisataan terjadi di hampir seluruh kawasan wisata di Bali, tak terkecuali kawasan ETDC Nusa Dua. Kami berharap bahwa peluncuran proyek mobilitas berbasis KBLBB dalam kawasan ETDC ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mempercepat geliat pemulihan sektor pariwisata di kawasan ETDC Nusa Dua pada khususnya dan Bali pada umumnya. Kami berharap bahwa inisiatif yang telah dilakukan PT Toyota Astra Motor bersama ETDC Nusa Dua dapat berjalan dengan baik dan kemudian dapat diikuti dengan inisiatif sejenis di kawasan lain oleh Toyota maupun perusahaan-perusahaan BUMN dan perusahaan swasta lain guna mensukseskan program KBLBB, sekaligus kemudian memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia yang ramah lingkungan. Dan alangkah eloknya jika melalui proyek yang diluncurkan hari ini kemudian muncul berbagai kawasan wisata dengan sarana transportasi ramah lingkungan di seluruh Bali.
Bapak Menteri beserta hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah dan akan mengulurkan tangan membantu Bali dalam melaksanakan program penggunaan KBLBB. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk mulai menggunakan dan mensosialisasikan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di lingkungan tempat kerja dan keluarga masing-masing sebagai wujud komitmen kita untuk melestarikan alam Bali demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk dapat memberikan kata sambutan. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya banggakan ini kawan lama, tetangga, teman SMP, teman SMA, kuliah, sekarang sama-sama kerja, Kang Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang saya hormati Pak Wagub, Cok Aceh, Bapak Cok Aceh ini sahabat yang berjuang bersama-sama membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih Pak Wagub beserta jajarannya. Saya lihat ada Pak Kadis juga dan Forkompinda. Terima kasih Pak Kadis. Yang saya banggakan Bapak Direktur ITDC Pak Hari beserta jajarannya juga. Salam untuk Pak Beri. Yang saya banggakan, it's a pleasure to welcome you, Mr. Susumu Matsuda. Matsuda-san, hai. Ohayo gozaimasu. Thank you with Pak Henry, Pak Anton, mana tadi Pak Anton? Pak Anton ada? Sama Pak Sigit tadi yang di video, mana tadi? Ganteng banget Pak Sigit, oh di belakang. Pak Sigit yang tadi bicara, keren Pak Sigit videonya. Juga di sini ada Bapak Warih Andang, dan saya di sini didampingi oleh Pak Fajar Hutomo, Deputi yang membidangi investasi dan industri. Juga Pak Dirjen dan semua bapak-bapak hadirin yang saya banggakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Singkat-singkat saja, saya buka dengan pantun dulu Pak. Boleh ya Pak Menteri ya? Kang, wanita Bali itu cantik-cantik. Kurang kompak. Wanita Bali itu cantik-cantik. Membuat abang jatuh cinta dan berangan-angan. Selamat Toyota telah meluncurkan mobil elektrik untuk jadikan Indonesia ramah lingkungan. Ini lagi musim pantun, bro. Saya singkat ya tentunya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, Tuhan yang Maha Kuasa di tengah pandemi dan keterpurukan ekonomi. Saya terima kasih sekali diundang dalam acara yang sangat membanggakan ini karena saya yakin ekowisata adalah konsep pariwisata kekinian. Sustainable and quality tourism. Ini yang menjadi fokus kita ke depan dan saya menghargai Toyota, pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Perindustrian mendorong agar kita ke depan memastikan bahwa sustainability, green economy, keberlanjutan lingkungan akan menjadi fokus kita. Yang kedua, saya apresiasi TAM, kebetulan saya juga alumni grup Astra.
dan ITDC di bawah BUMN, Pak Erik, dan teman-teman sekarang melakukan kerjasama electric vehicle ecotourism di kawasan Nusa Dua Bali. Saya ingin bahwa kerjasama ini bisa mendorong konsep pariwisata berbasis nature and culture, berbasis alam terbuka yang indah dan juga berbasis budaya yang betul-betul berkearifan lokal sesuai dengan kerja kita bersama pemerintah Provinsi Bali. Dan tren pariwisata global sudah mengarah kepada normalized, customized, localized, smaller in size. Jadi personal mobility seiring dengan perkembangan Toyota dari perusahaan otomotif menjadi perusahaan personal mobility ini akan sangat sinergi dengan ecotourism, dengan kebijakan tourism kita yang sangat ke depan lebih mementingkan keberlanjutan lingkungan dan juga kawasan-kawasan wisata yang ramah lingkungan. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang dirilis SDG, Sustainable Development Goals oleh UNDP, yaitu Goal 7, Affordable dan Clean Energy. Jadi kebijakan efisiensi energi ini mudah-mudahan bisa mengurangi 40% pengurangan emisi agar mencapai tujuan climate change atau perubahan iklim dengan teknologi baru. Kami di Kemenparekraf sangat mendukung beroperasinya electric vehicle di Nusa Dua ini, dan hari ini kalau dulu zamannya bapaknya Pak Agus, menteri itu bisa perintah. Sekarang kita menghimbau. Menghimbau kalau begitu dukungan konkret, karena saya inginnya bicara konkret, bahwa Pak Wagub izin, Pak Kadis, mobil dinas saya di Bali mulai sekarang saya pakai yang Prius saja. Yang orang menghimbau. Sekarang pakai Innova Pak, tapi masih tam juga produksinya, tapi Mas sudah sang. Please help me. I will promote, I will use your Prius. Yang hitam selama saya berkegiatan di Bali. Boleh Pak Gub? Boleh ya Pak Wagub ya? Yang kedua, saya ingin mengapresiasi Provinsi Bali yang perlu dicontoh oleh daerah wisata lainnya, yaitu komitmennya. Sudah ada pergubnya dan sudah ada komitmennya, dan saya sekali lagi menghimbau. Kalau zamannya Pak Ginanjar bisa perintah. Sekarang saya menghimbau bahwa Toyota dan ITDC juga sesuai dengan arahan Presiden 5 destinasi super prioritas. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang juga kita luncurkan dalam waktu singkat electric mobility ini, EV. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali lagi, kami apresiasi. Sebetulnya saya ingin beli satu electric vehicle, tapi karena Kemenparekraf ini lagi prihatin Pak. Pariwisata dan ekonomi kreatif lagi 1 tahun ini prihatin, betul? Betul Pak, prihatin? Betul ya? Ini kan event jarang-jarang sekarang ya. Alhamdulillah hari ini ada event. Jadi sebetulnya kalau kita punya budget kita pengen beli, tapi karena belum ada budget kita pinjem dulu. Paling tidak bisa make. Boleh ya Pak ya? Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya sekali lagi ucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur, salam untuk Pak Koster, Cok Aceh, terima kasih. Terima kasih juga tepuk tangan untuk Toyota Astra Motors. Dan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Menteri Perindustrian dan jajarannya, ITDC, dan mari kita berdoa agar proyek electric vehicle smart mobility di Nusa Dua Bali ini akan membawa keberkahan bagi kita. Saya tutup dengan pantun penutup. Makan siang pakai ayam betutu. Dengan sambal pedas membuat lidah bergoyang. Ayo rakyat Bali, mari kita bersatu. Demi pariwisata kembali berkumandang. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
Ya, hadirin yang berbahagia, berikutnya kami akan mengundang Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, untuk menyampaikan kata sambutannya. Pak Sandi, saya belum siap dengan pantun. Tapi saya pikir-pikir tadi ya. Nah, maka saya akan juga mulai dengan pantun sebelum saya lupa pantun ini. Dengan tinta saya tulis pantun ini. Hanya karena cinta saya datang ke acara ini. Terima kasih. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ini sahabat saya, ini benar-benar sahabat saya, Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami terakhir ketemu, kalau nggak salah sebulan sebelum Pak Sandi ditugaskan oleh Bapak Presiden. Ya, kami ngobrol-ngobrol di kantor berdua, sangat akrab. Ya. Tapi saya ketika itu juga sudah punya perasaan bahwa pasti Pak Sandi ini dalam waktu dekat akan ditugaskan oleh Bapak. Ya, dan ya karena kesibukan masing-masing, baru kita ketemu pada acara hari ini. Ya, jadi terima kasih kepada Toyota, kepada Bali, bahwa Menteri Perindustrian bisa bertemu dengan Menteri Pariwisata pada acara yang sangat penting ini. Yang saya hormati, juga yang saya banggakan, Bapak Gubernur Bali yang diwakili oleh Bapak Wagub. Terima kasih Bapak. Juga tentu Pak Dirjen Ilmate dari Kementerian Perindustrian, juga Dirjen dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, para pejabat kementerian dan lembaga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentu juga yang saya banggakan, Bapak Susumu Matsuda, Bapak Wari, Pak Henry, juga Pak Anton ya, Pak Anton. Yang saya hormati juga yang saya banggakan Pak Presiden Direktur Indonesia Tourism Development, Bapak Ari Prasetyo. Tentu para tamu undangan yang berbahagia, khususnya teman-teman media. Ini penting Pak Sandi karena kita ingin bahwa message yang baru saja disampaikan oleh Pak Susumu, Pak Wagub, Pak Sandi, dan yang akan saya sampaikan juga bisa ditransmisikan kepada masyarakat sehingga masyarakat betul-betul paham pentingnya acara kita pada pagi hari ini. Karena kalau tidak penting, ya saya tidak mungkin secara khusus datang ke acara ini. Ya. Karena habis dari acara ini saya harus langsung terbang ke Jakarta. Saya ingin mengawali sambutan saya dengan menyatakan bahwa selama ini ada kesan bahwa tidak atau sulit sekali untuk diupayakan harmonisasi atau suasana harmoni bagi sektor manufaktur yang kami bina dan juga sektor pariwisata yang dibina oleh Pak Sandi. Acara kita pada pagi hari ini membuktikan sebaliknya, bahwa sesungguhnya kedua sektor manufaktur dan pariwisata itu bisa berjalan hand in hand, bekerja sama, berkolaborasi di dalam rangka tentu pada akhirnya mendukung penciptaan tenaga kerja melalui sektor pariwisata dan juga melalui sektor manufaktur dengan terus mendorong apa yang disebut dengan tadi Pak Sandi bilang green economy, sehingga kalau untuk atau dalam kacamata pariwisata tentu ini akan bisa membuat lebih nyaman bagi para turis yang akan hadir di Indonesia, khususnya di Bali dan lebih khusus lagi di
Nusa Dua. Ini juga menunjukkan bahwa melalui kedua sektor ini, sektor manufaktur dan juga pariwisata, kita sampaikan kepada dunia, pesan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam mengurangi karbon emisi. Kita dalam beberapa hari yang lalu, dalam rakortas kabinet, kita membahas berkaitan dengan pengurangan karbon emisi. Sudah ditetapkan bahwa Indonesia akan menjadi negara karbon neutral ya pada tahun 2070 ya. Sehingga tentu dari masing-masing sektor itu harus menyiapkan roadmap masing-masing agar pada tahun 2070 ini kita betul-betul sebagai bangsa bisa menjadi bangsa yang karbon neutral, juga termasuk di sektor industri manufaktur itu sendiri, khususnya subsektor otomotif. Bapak Ibu sekalian, tentu kami juga berharap bahwa pelaksanaan proyek ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam popularisasi kendaraan listrik kepada masyarakat, juga mendukung program percepatan KBL BB sesuai dengan amanat Perpres nomor 55 tahun 2019 dan Electric Vehicle Ecotourism di Bali serta bisa membantu pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari business as usual dengan upaya sendiri pada tahun 2030. Toyota mempunyai peranan yang sangat penting tentunya ya, karena Pak Sandi, Toyota ini merupakan perusahaan multinasional yang sejak awal telah memberikan komitmen untuk melakukan investasi di Indonesia. Ya, kita tepuk tangan untuk komitmen Toyota. Bahkan mereka sudah melakukan investasi di dekade 70-an, 80-an dan sampai sekarang mempunyai komitmen bahkan investasinya terus-menerus meningkat. Dan saya baru kembali dari Tokyo beberapa saat yang lalu bertemu dengan pimpinan Toyota di Tokyo yang juga terus memberikan komitmen kepada Indonesia bahwa Toyota akan mengembangkan produk-produk yang berbasis EV, di dalamnya ada hybrid, ada plug-in hybrid dan lain-lain sebagainya. Dan ini transformasi Toyota dari perusahaan otomotif menjadi perusahaan personal mobility atau mobility itu tentu sebuah approach yang menurut saya, pandangan saya sangat revolusioner ya. Tentu saya yakin sekali bahwa approach ini pada gilirannya akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bukan hanya kepada Toyota tetapi juga kepada konsumen ya, dan pada gilirannya akan memberikan manfaat kepada pemerintah. Saya ingin memberikan gambaran, Pak Sandi, sedikit mengenai industri otomotif yang ada di Indonesia, karena industri otomotif yang Indonesia ini merupakan sektor yang merupakan andalan, yang memiliki kontribusi yang sangat-sangat besar bagi PDB atau bagi perekonomian nasional. Dalam industri otomotif itu sendiri, kita catat dalam data kami ada sekitar 21 perusahaan industri, ya, industri kendaraan bermotor roda 4 dan lebih yang ada di Indonesia dengan total investasi sampai hari ini hampir mendekati 72 triliun untuk kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun. Dan sektor ini menyerap tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung hampir sebesar 2 juta orang yang bekerja di mata rantai nilai industri tersebut. Kinerja produksi KBM roda 4 ini pada periode Januari sampai Februari tercatat
152.000 unit dan penjualan wholesale sebesar 102.000 unit untuk periode yang sama. Tentu dalam rangka mendorong penjualan kendaraan motor produksi dalam negeri, pemerintah telah menerbitkan kebijakan relaksasi PPNBM. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahap pertama relaksasi diberikan untuk kendaraan bermotor, untuk kendaraan cc 1.500 ke bawah dengan local purchase 70%. Dan kebijakan lanjutan, saya juga baru menandatangani surat keputusan Menteri Perindustriannya dan akan berlaku besok. Pemerintah juga akan memberikan relaksasi untuk kendaraan 1.500 sampai 2.500 cc dengan local purchase 70%. Bukan itu saja, Pak Susumu. Kami juga merevisi untuk cc di bawah 1.500 yang tadinya 70% local purchase-nya, kami merevisi local purchase-nya sekarang 60%. Ya, jadi kalau Toyota masih ada merek-merek, ada produk-produk lain 1.500 cc ke bawah, yang local purchase-nya sudah 60%, silahkan didaftarkan ke kami sehingga bisa menikmati kebijakan relaksasi PPNBM ini. Ini tentu merupakan satu signal dari pemerintah kepada produsen-produsen lain ya, agar segera menciptakan atau melakukan pengembangan bagi industri pendukung masing-masing secara lebih cepat dan secara lebih besar. Ya, ini merupakan satu contoh ya bahwa pemerintah memberikan apresiasi kepada produsen-produsen yang mengembangkan atau memperhatikan local purchase ya. Dan kebijakan ini tentu akan selalu kami evaluasi dan evaluasinya terakhir sangat baik, oleh sebab itu ada penambahan dari relaksasi. Nah, ini message yang tegas yang kami lakukan, yang akan kami sampaikan kepada para produsen agar segera melakukan perluasan dari local purchase masing-masing. Perlu dilaporkan memang kebijakan pemerintah untuk relaksasi PPNBM ini sebagian besar yang menikmati kebijakan ini adalah dari Toyota Group. Karena apa? Karena memang mereka memberikan kontribusi terbesar terhadap local purchase di industri otomotif di Indonesia. Tepuk tangan untuk Toyota. Jadi saya ingin produsen-produsen lain juga mengikuti Toyota untuk meningkatkan local purchase masing-masing. Selanjutnya, dalam program Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan oleh Bapak Presiden pada April 2018 yang lalu, sektor industri kendaraan bermotor nasional ditargetkan akan menjadi pemain global dan menjadi export hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau ICE maupun kendaraan listrik atau electric vehicle. Pemerintah mentargetkan produksi KBLBB pada tahun 2030 sebesar 600.000 unit untuk roda 4 atau lebih dan 2,45 juta unit untuk roda 2. Target produksi KBLBB ini diharapkan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 2,7 juta ton untuk roda 4 atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda 2. Namun demikian, sampai saat ini, nah ini catatan dan kami akan terus mengawal termasuk Toyota, baru ada 3 perusahaan industri dalam negeri yang membangun fasilitas produksi KBLBB roda 4 atau lebih dengan kapasitas hanya atau sampai hari ini 1.480 unit
per tahun. Jadi PR kita masih banyak untuk mendorong agar supaya kendaraan-kendaraan berbasis EV ini bisa lebih banyak diproduksi di Indonesia. Dalam rangka mendorong industrialisasi dari KBLBB ini, pemerintah telah banyak memberikan atau menyiapkan insentif, ya, baik itu fiskal maupun non-fiskal. Contohnya adalah insentif yang kami berikan kepada konsumen KBLBB berupa pengenaan PPNBM, hanya artinya tidak ada PPNBM 0%. Pengenaan pajak daerah paling tinggi 10%, saya nggak tahu kalau untuk Provinsi Bali ya berapa persen, karena di DKI saya sudah mendengar di mantan wagubnya mereka sudah memberikan komitmen untuk memberikan 0%. Kemudian juga untuk suku bunga ringan, itu juga salah satu insentif, diskon penyambungan daya listrik, plat nomor khusus, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk perusahaan industri KBLBB, perusahaan-perusahaan ini dapat memanfaatkan berbagai insentif, ya, tadi kan insentif untuk konsumen, untuk insentif produsen tentu tax holiday, mini tax holiday, tax allowance, juga pembebasan biaya masuk ditanggung pemerintah, dan super tax deduction untuk kegiatan RD&D. Bapak Ibu sekalian, Bapak Menteri Pariwisata yang saya hormati, pilot project dan studi komprehensif KBLBB yang dilaksanakan di Bali ini merupakan satu langkah strategis menciptakan pasar dalam negeri, membangun ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mempromosikan EV ecotourism, di mana akan mendukung daya tarik wisata di Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Kami berharap pemerintah Provinsi Bali dapat menindaklanjuti melalui penerapan zona-zona khusus KBLBB di wilayah Bali. Nah, kalau Menteri Pariwisata memang agak sulit untuk memberikan perintah kepada industri manufaktur, tapi saya bisa memberikan perintah, Pak. Sebagai Menteri Perindustrian, saya bisa memberikan perintah kepada teman-teman dari Toyota. Mohon maaf, Pak Susu. Di samping itu, ini perintah, Pak. Pendekatan yang sama dilakukan di seluruh destinasi wisata di Indonesia. Terutama 5 destinasi wisata super prioritas yang sedang dikembangkan oleh Pak Sandi, yaitu di Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Likupang, dan Borobudur. Jadi Pak Warih kalau bisa juga melaunch, bukan kalau bisa, ini perintah Pak, untuk melaunch proyek-proyek serupa ya di 5 destinasi yang lain itu, sehingga Toyota akan selalu satu langkah lebih maju daripada yang lain. Satu langkah lebih maju daripada produsen-produsen yang lain. Itu saya kira hikmahnya dari perintah saya ini. Baik. Akhir kata sebagai penutup, sekali lagi kami dari Kementerian Perindustrian, dari pemerintah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Toyota Indonesia dan kepada Indonesia Tourism Development Corporation atas peluncuran Toyota EV Mobility Project di Bali, serta kepada pemerintah Provinsi Bali selaku tuan rumah dari pelaksanaan proyek ini. Semoga pilot project ini dapat berkontribusi pada pembangunan total value chain kendaraan listrik sekaligus mempercepat industrialisasi kendaraan listrik di Indonesia. Saya kira sambutan saya, Om Santi Santi Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Agus Gumiwang untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami juga turut mengundang untuk bisa bergabung di atas panggung Bapak Sandiaga Uno, kemudian Prof. Cooke Sukawati, Bapak Ari Prasetyo, and also would like to invite Mr. Matsuda to join us on the stage. Pada kesempatan kali ini kami juga turut mengundang Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bapak Wari Andang Cahyono, Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Bapak Henry Tanoto, untuk dapat mendampingi
prosesi Toyota EV Smart Mobility Project launching pada hari ini. Hadirin, kita akan saksikan bersama prosesi Toyota EV Smart Mobility Project launching. Namun sebelumnya kami akan membagikan satu unit handphone sebagai digital key yang nantinya kita juga akan saksikan bersama. Mr. Matsuda akan mentransfer akses kunci digital ke masing-masing handphone. Jadi kami persilakan bapak-bapak tamu VVIP untuk dapat menerima handphone yang sudah kami persiapkan untuk Anda. And also like to invite Mr. Matsuda, please be ready. Oke, semua sudah pegang handphonenya, mohon izin bapak-bapak sudah pegang semua. And now it's time for Toyota EV Smart Mobility Project. Mr. Matsuda, are you ready to push the button? Ready? Let's count. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Let's push the button, Mr. Matsuda. Hadirin boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sudah saksikan bersama Toyota EV Smart Mobility Project launching. Baik, para tamu undangan boleh ditunjukkan kepada tamu undangan atau ke kamera karena kunci digital telah ditransfer ke masing-masing handphone. Boleh berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Luar biasa kegiatan pada kesempatan kali ini telah resmi Toyota EV Smart Mobility Project di launching pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu para tamu undangan, tamu VVIP. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada para tamu VVIP, Bapak-Bapak Menteri, Wakil Gubernur Bali, kemudian juga seluruh jajaran BOD Toyota, BOD Tam dan Timin. Kami persilahkan untuk bisa langsung menuju ke Peninsula Island Main Hall untuk berfoto bersama unit Sipot, Toyota Coms dan juga Toyota Prius PHEV. Sekali lagi hadirin kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partnership company PT Astra International Tbk, Indonesia Tourism Development Corporation, PT Aisin Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Denso Indonesia, PT KDDI Indonesia. Kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Panasonic Global Indonesia, PT Sugiti Creatives, PT Toyota Astra Financial Services, Toyota Industries Corporation, PT Toyota Suso Indonesia, TCD Asia Pasifik Indonesia. Demikian acara pada hari ini, saya Putri Cahaya pamit undur diri mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.